Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini gue akan nge-review kacamata-kacamata yang gue punya di sini. Nah, ini kenapa gambarnya zoom banget, karena gue pengen ngingetin beberapa kacamata yang gue punya gitu teman-teman. Nah, kenapa gue bikin video ini, karena gue punya beberapa kacamata dan gue sering banget gonta-ganti kacamata gitu. Karena gue kebanyakan belinya online, jadi gue ngerasa banyak dari beberapa kacamata gue ini yang gak sesuai. Nah, karena gak sesuai, jadi gue harus beli lagi. Nah, gue buat video ini buat rekomendasiin teman-teman kira-kira dengan muka bulat gue ini dan agak lebar ini, kira-kira kacamata mana yang cocok. Nah, mungkin gue pertama mulai dari kacamata ini nih. Nah, kacamata ini tuh kacamata yang sekarang gue pakai. Ini gue beli dari Soko Jogja, buah toko ada di Jogja ya, karena nama Soko Jogja. Ini kacamata yang gue pengen banget bulat, karena gue dulu pernah pakai kacamata yang bulat tapi lebih besar dari ini, dan gue rasa cocok terus nyaman banget gitu. Nah, untuk diameternya sendiri ini ada di 5 cm teman-teman, ada 5 cm. Terus panjangnya ini 13 cm, panjang dari sini ke sini gitu. Nah, 13 cm ini terlalu kecil di muka gue, jadi kacanya tuh kayak ada masuk di dalam muka gue tuh. Sementara gue pengen kacamata yang kira-kira tuh bulatannya itu ada di pas sama muka gua gitu. Nah, sebenarnya ini nyaman ya, terus cukup ringan karena beratnya itu ada di 24 gram. Kayaknya ini kacamata yang lumayan berat dibanding kacamata gue yang lain. Ini ada berat di 26 gram beratnya. Terus engselnya tuh yang satu kayak lebih apa ya, lebih longgar, terus yang satu kencang gitu lah. Jadi kadang agak miring, mencepatnya enak. Ini suaranya tuh coklat. Mungkin kalau di sini enggak kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini itu warnanya biru nih. Jadi dia tuh Blu-ray-nya tuh 90%, jadi menangkap radiasi dari layar-layar HP, gadget ya, HP, laptop atau tab gitu. Ya sejenisnya lah, pokoknya gadget sampai 90% teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai rasa ini itu rasanya kayak misalnya kalau HP teman-teman Samsung ya, atau di HP lain juga ada mungkin. Jadi ada mode namanya Blue Eye Shield gitu. Nah, itu nanti rasa-rasanya tuh sama kayak pakai kacamata ini gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nggak pakai itu agak biru, tapi pasti pakai itu agak coklat atau kuningan gitu. Jadi lebih warm suasana penglihatan di sekitar teman-teman gitu. Nah, ini kacamata yang pertama, ini kacamata yang gue pakai. Nah, ini harganya lumayan. Blu-ray-nya aja sendiri 200.000 plus Premier 35.000 belum termasuk ongkir. Jadi harganya lumayan mahal. Dan gue gak ada beli lagi, jadi gue paksa pakai ini. Nah, sebelum ini gue udah pakai kacamata yang pink teman-teman. Nah, kacamata ini kacamata segi 6 yang gede, terus bahannya plastik. Oh, yang tadi bahannya itu besi ya, besi metal. Ini bahannya plastik. Nah, ini termasuk lumayan ringan daripada yang tadi. Nah, gitu. Nah, ini juga cocok di gua karena pertama list frame ini buatan kacamata itu mungkin karakteristik atas warna-warna hitam, jadi lebih mantap gitu teman-teman. Di sini juga gagangnya bagus. Nah, ini diameternya ada di 5,5 plus panjang dari ujung sini nih, ujung sini ke ujung sini itu 14 cm. Jadi untuk muka gue yang agak lebar terus di segi 6, nah ngebuat bentuk muka gue mungkin kelihatan lebih proporsional teman-teman. Ini gue suka juga gitu, makanya lumayan ringan karena bobotnya cuma 21 gram, dia nyaman. Nah, notepadnya di awal-awal itu karena dia plastik terus hidung gue berminyak, dia sering turun gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat notepadnya itu plastik. Gue agak kurang nyaman sama notepad plastik ini, tapi menurut gue ini juga lumayan cocok sama muka gue yang bulat dan lebar gitu. Nanti teman-teman tinggal tentuin sendiri kira-kira kacamata model ini cocok nggak. Ini kacamata model kedua ya, sebelum yang terakhir gue beli gitu. Nah, oke. Sebelumnya lagi ini kacamata yang gue pakai lumayan lama, kacamata yang ini. Nah, kacamata ini bentuknya segi 6, terus warnanya itu gold. Ya paling belakangnya ini hitam, tapi karena di belakang rambut jadi nggak terlalu kelihatan. Gue pakai kayak gini. Ini juga menurut gue lumayan cocok. Segi 6 terus layar emas, jadi agak sedikit nyentrik. Nah, sebetulnya panjangnya ini diameternya sama kayak sebelumnya ya, 5 cm, tapi gue nggak tahu kenapa, mungkin karena bentuknya segenap jadi dia itu agak
lebih kelihatan gede daripada yang tadi gitu. Jadi ngecover muka gue nggak terlalu kecil di muka gitu. Nah panjangnya sendiri ini sama juga sama kayak tadi. Ini 13 cm dari sini sampai sini ujung 13 cm. Ini juga menurut gue kacamata yang lumayan keren. Nah ini ringan, beratnya ini paling berat 26 gram, tapi 26 gram di gua nggak terlalu berat ya. Dan ini adalah kacamata yang paling nyaman. Pertama pas gua buat ini Barry Burton ya, sama yang sebelumnya tadi Barry Burton. Ini adalah kacamata yang harga juga lumayan, 230-an ribu gitu. Frame-nya 80 ribuan plus lensanya kita 100 lebihan, 180-an gitu loh. Pokoknya harganya terus 30 atau berapa gitu, sekitaran segitu. Gue juga lupa karena udah cukup lama gue pakai setahun lebih. Nah, jarak ini nih besi antara frame yang bulat satu sama bulat lain ini juga cukup nyaman. Terus nospadnya juga ini nospad yang paling nyaman yang gue pakai ini. Terus ini fotokromik gitu. Jadi kalau misalnya di luar di tempat yang panas gitu itu. Nah cuman gue udah nggak beli fotokromik lagi. Yang terakhir juga sebelum ini juga Blu-ray. Gue nggak beli fotokromik lagi karena gue jarang outdoor gitu ya, jarang pakai kacamata di outdoor. Dan kebanyakan depan komputer atau depan HP gitu. Jadi emang gue butuhnya lebih ke Blu-ray gitu. Yang nyaman. Nah gimana buat teman-teman dengan muka gue yang bulat dan lebar, kira-kira cocok nggak kalau teman-teman punya muka yang sama kayak gua, bentuknya bulat dan lebar, kira-kira cocok nggak? Nah ini rekomendasinya gitu. Nanti gua akan juga tulis kalau misalnya ada linknya. Gua akan tulis linknya di kolom deskripsi ya teman. Nah ini adalah kacamata Tony Stark, tapi Tony Stark yang generasi pertama ya teman-teman. Nah dia tuh tebal di belakang sini. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai buat kegiatan sehari-hari mungkin agak aneh gitu dilihat sama teman-teman gitu. Nah ini lumayan diameternya ini 6 ya, atau lebar dari ujung satu frame lensa nih dari sini ke sini itu 6 cm, terus panjangnya dari sini ke sini 14, kayak rata-rata emang 14 kan, 13 tuh udah kecil gitu, tapi rata-rata 14 cm. Terus beratnya ini ada di 31 gram, jadi ini yang paling berat. Tapi walaupun beratnya 31 gram, mungkin karena ini bahannya plastik atau juga nggak tahu kenapa ya, tapi ini enak-enak aja sih, ringan-ringan aja. Nah terus notepad tuh nggak kayak tadi, jadi ini langsung nyentram di hidung gitu, di hidung. Nah ini mungkin cocok buat teman-teman yang motoran gitu, misalnya pakai helm terus masih ada debu-debu yang berterbangan angin gitu di samping kanan kiri. Nah ini mungkin bisa melindungi mata teman-teman jauh lebih safety daripada kacamata yang lain gitu, karena di sini bisa dilihat biar lindungnya lagi sebelah kanan atau kiri gitu. Ini bahannya plastik, warnanya hitam doff. Harganya gue lupa tapi masih di bawah 200 kalau ini juga fotokromik, tapi fotokromiknya sayangnya nggak terlalu hitam ya pas lagi kena sinar matahari langsung gitu. Nah berikutnya ada kacamata Tony Stark ini. Tony Stark ini yang versi edit version. Nah ini kayak gini. Nah, waktu itu gue belinya yang hitam silver karena waktu itu gue nggak terlalu suka ya sama yang gold, terus hitam juga kayaknya biasa aja gitu. Akhirnya gue beli yang ini. Nah ini juga menurut gue ini masih terlalu kecil di muka gue ya, karena bentuknya kotak. Gue juga nggak terlalu demen ya, terutama sih nggak terlalu sukanya karena dia masih masuk dalam lingkaran muka gue gitu. Karena misalnya dia juga fotokromik, sayangnya dia juga nggak terlalu hitam fotokromiknya ya. Nah terus ini lebar antara frame ini dia 6 cm gitu, lumayan lebar sama kayak kacamata Tony yang sebelumnya. Dari ujung sini ke ujung sini ini lumayan 14,5, jadi ini yang paling lebar teman-teman. Walaupun paling lebar tapi ini itu paling kelihatan kecil aja di muka gue gitu. Bentuk kotak ini gitu. Nah ini Lisa Silver, ini besi juga, aluminium kayaknya atau enggak, tapi ini ringan banget. Ini ada list silvernya juga gitu. Nah semua kacamata gue ini silinder ya teman-teman. Yang kanan ringanan 1,25, yang kiri 1,5, exit 0. Jadi beginilah penampakannya. Kira-kira cocok buat teman-teman yang kira-kira punya bentuk muka sama kayak gue, yang bentuknya itu bulat dan juga lebar teman-teman, lebar di pipi ya. Jadi beginilah bentuknya. Nah ini beratnya 24 gram. Nah ini kayak enaknya dia terlalu ngejep di batangnya ini nih, di gagang kacamatanya ini gitu. Jadi
eh kalau misalnya pemakaian dalam jangka waktu yang lumayan lama, dia akan ngebekas dan bikin pusing. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya si gagalnya ini dia nggak terlalu mencolok gitu ya. Kacamata terakhir yang akan gue review adalah kacamata juga yang bentuknya sama kayak kacamata yang gue pakai saat ini, yaitu kacamata bulat. Nah, tapi ini lebih, gue rasa gue lebih suka sama model yang ini karena dia diameternya itu lebih lebar, teman-teman. Jadi kalau yang ini itu diameter 5 sama sih, cuman ujung ke ujungnya ini lebar ya, maaf. Lebar dari kacamata ini 14, jadi dia nggak terlalu masuk di dalam muka gua gitu yang buat ini. Ini bahannya juga metal atau besi. Yang paling gue suka adalah kalau teman-teman lihat di sini warnanya tuh bukan hitam, teman. Jadi warnanya itu kayak warna-warna tembaga, chrome, coklat gitu. Ya walaupun gelap, kalau gelap ini jadi hitam, tapi kalau terang jadi kayak coklat atau lebih antik, ya, teman-teman. Nah, ini anti radiasi biasa, terus nggak ada lensa-lensa silinder atau minusnya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini juga paling nyaman. Ya walaupun aspeknya hilang satu, tapi dia paling nyaman, teman-teman. Nah, beratnya ini ada di 22 gram, teman-teman. Jauh lebih enteng daripada kacamata terakhir gua gitu. Dan bisa teman-teman lihat tuh, kalau gua sih lebih suka ini ya, yang bentuknya bulat ini atau yang bentuknya lebar lebar senti 6 gitu. Jadi lebih cocok aja kayaknya, lebih keren. Menurut gua keren. Gitu yang kalau yang kalian lihat gimana gitu. Nah, oke. Oke, gua akan balik lagi ke kacamata. Oh, yang sekarang ini warna coklat nggak kelihatan, tapi kalau misal di cahaya, nah warna tembaga gitu, tembaga metalik, ya agak-agak mengkilap gitu. Nah, jadi em, kesimpulan gue ya, kacamata-kacamata yang dibeli online itu sebenarnya untung-untungan sih, walaupun kita tahu panjang lebarnya sendiri, tapi kalau kita nggak pernah ngerasain langsung, bisa jadi kacamata yang datang ke teman-teman pas teman-teman coba di rumah itu agak mengecewakan karena nggak sesuai dengan bentuk muka. Jadi kelihatan jelek lah atau gimana gitu. Nah, tapi keuntungannya beli online biasanya harganya lebih murah dan lebih terjangkau gitu ya. Tapi kalau dibandingin beli langsung yang sebenarnya bisa dicobain langsung, itu lebih puas sih karena kalau misalnya kita nggak cocok sama kacamata yang datang, kita ada keinginan gitu buat beli kacamata lain gitu. Nah, itu jadi lebih worth juga sih ujung-ujungnya. Nah, tapi kekurangan di kacamata offline gitu, harga lensanya mahal banget. Blu-ray ini aja nih, Blu-ray ini 200.000 online. Bahkan ada yang lebih murah dari 200.000 itu juga banyak, 100 ribuan juga banyak. Lensa Blu-ray plus silinder atau minus gitu ya. Tapi kalau misalnya di offline itu mahalnya kebangetan, bisa mulai startnya aja dari 350 sampai 700, itu ada beda-beda lagi kualitas lensa Blu-ray-nya lagi. Tuh, jadi mudah-mudahan beberapa kacamata yang gua coba ini dan teman-teman punya bentuk muka bisa nyesuaiin kalau mau beli kacamata tipe yang mana gitu dan bentuknya kayak gimana. Teman-teman bisa lihat mana yang kira-kira cocok. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari kacamata. Dari gua cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.